Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk pertemuan hari ini kita akan bahas bab 3, penggunaan turunan fungsi trigonometri, di mana yang subbab kita bahas adalah kemiringan atau yang disebut gradien, ya. Gradien garis singgung dan persamaan garis singgung pada kurva fungsi trigonometri. Ya. Kemiringan yang disebut gradien garis singgung pada kurva trigonometri disimbolkan dengan M, di mana nilainya sama seperti turunan pertama pada fungsi f(x), atau bisa juga disimbolkan dengan limit, yaitu limit h mendekati 0 pada f(x1 plus h dikurang f(x1 per h. Ya, di sini bisa kalian perhatikan keterangannya, keterangan simbolnya, di mana f(x) itu merupakan fungsi trigonometri, m-nya adalah kemiringan atau gradien garis singgung pada kurva, y nilainya sama seperti fx di titik x1, x1, di mana x1 itu disebut absis dan fx1 disebut ordinat. Kita lanjut ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, hitunglah nilai kemiringan atau gradien garis singgung pada masing-masing kurva berikut. Nah, ini ya. Ya, kita bahas satu-satu. 1A itu mencari gradien fungsi fx-nya sin x di absis x-nya sama dengan phi per 6, di mana phi itu adalah 180 derajat. Berarti absisnya 180 derajat dibagi 6 sama dengan 30 derajat. Nah, di sini berarti kalian harus mencari turunan pertama dari fungsi fx-nya. Berarti turunan pertama fungsi fx-nya adalah cos x, dengan sin x adalah cos x. Nah, kalau sudah, tinggal kalian substitusikan. Nilai x-nya diganti dengan nilai absis yang terdapat pada soal. Substitusi. Berarti x-nya diganti 30 derajat, sehingga cos 30 derajat nilainya adalah setengah akar 3. Nah, berarti kita mendapatkan kesimpulan, jadi nilai gradien adalah setengah akar 3. Kita lanjut ke contoh soal yang 1B, sama langkah penyelesaiannya seperti 1A. Kalian perhatikan nilai absisnya itu berapa, phi per 6, berarti sama, yaitu 30 derajat. Nah, langkah selanjutnya kalian cari turunan pertama fungsi fx-nya. Di sini fx-nya sama dengan cos x, berarti turunan pertama dari cos x adalah min sin x. Berarti tinggal kalian substitusikan nilai x-nya diganti dengan 30 derajat. Berarti nilai gradiennya min sin 30 derajat, di mana sin 30 derajat itu bernilai setengah, sehingga min kali setengah adalah min setengah. Kita sudah mendapatkan kesimpulannya. Jadi, nilai gradien adalah min setengah. Ya. Begitu juga langkah penyelesaian yang 1C, sama seperti langkah penyelesaian 1A dan 1B. Kalian cari dulu nilai absisnya, yaitu nilai absisnya di 1C adalah phi per 4, di mana phi itu adalah 180 derajat dibagi dengan 4, berarti berapa? 45 derajat. Berarti kalian tinggal mencari turunan pertama fungsi fx-nya. Di sini fx-nya tan x. Berarti turunan pertama dari tan x adalah sekan kuadrat x. Nah, berarti kalian harus, langkah selanjutnya adalah substitusi. Substitusikan nilai x-nya diganti dengan
45 derajat. Sehingga secant kuadrat 45 derajat sama dengan 2 per akar 2 dikuadratkan. Berarti sama dengan 2. Sehingga kita sudah mendapatkan kesimpulan yang ketiga. Jadi, nilai gradien adalah 2. Nah, ini adalah langkah-langkah untuk mencari nilai gradien atau kemiringan. Ya, contoh soal kedua sedikit lebih kompleks. Coba kalian perhatikan, hitunglah nilai gradien garis tangan kurva fungsi. Di sini fungsinya berbentuk theta. Sama saja, hanya beda simbol yaitu f theta sama dengan kotan theta dikurang 2 kosekan theta. Untuk theta-nya sama dengan pi per 3, di mana pi per 3 itu adalah 180 derajat dibagi 3, yaitu 60 derajat. Sekarang langkah selanjutnya adalah kalian turunkan fungsi theta-nya. Berarti turunan pertama dari f theta adalah diturunkan kotangan theta-nya. Kotangan theta turunannya adalah min kosekan kuadrat theta. Min kosekan kuadrat theta. Lalu dikurang dengan turunan dari kosekan theta, yaitu min kosekan theta kali kotangan theta. Berarti min 2 kali kosekan theta, min kosekan theta dikali kotan theta. Nah, ini turunannya. Bisa disederhanakan, mana yang bisa disederhanakan? Ini min 2 dikalikan min. Ya, sehingga min kali min adalah plus. Sehingga turunan pertama fungsi theta, min kosekan kuadrat theta plus 2 kosekan theta dikali kotan theta. Kalau kalian sudah mendapatkan nilai turunannya, tinggal disubstitusikan. Berarti kalian boleh substitusikan nilai theta-nya diganti dengan substitusi. Kalian ganti nilai theta-nya dengan 60 derajat. Berarti min kosekan kuadrat 60 derajat ditambah 2 kali kosekan 60 derajat dikali kotangan 60 derajat. Nah, di sini kalian boleh, supaya lebih gampang, mengubah bentuk kosekan menjadi 1/sin. Sehingga min 1/sin kuadrat 60 derajat ditambah 2 dikali 1 min sin 60 derajat dikali kotangan, berarti nilainya sama seperti 1/tan 60 derajat. Nah, kalau sudah diubah seperti ini, memudahkan kalian untuk mencari nilainya. Nah, berarti nilai dari min 1/sin kuadrat 60 derajat adalah min 1 per 1/2 akar
3 dikuadratkan ditambah 2 dikali 1/2 akar 3 dikalikan 1/akar 3. Nah, berarti Ibu lanjut ke slide berikutnya. Berarti didapatkan min 1/3/4 ya, karena dia dikuadratkan. Akar 3 dikuadratkan jadi 3, 2 dikuadratkan jadi 4. Ditambah 2 dikali 1/akar 3/2 dikali 1/akar 3. Nah, berarti tinggal kalian balik posisinya. Min 1/3/4 menjadi min 4/3 ditambah 2 dikali 2/akar 3 dikali 1/akar 3. Nah, berarti min 4/3 ditambah 4/3 berarti hasilnya adalah 0. Kita sudah mendapatkan kesimpulan di contoh soal yang kedua. Jadi, nilai gradien adalah 0. Ya, sekian KBM online pada hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.